Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi kelas 12 khususnya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Nah, dilihat dari pengertiannya seperti ini. Amati ini. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada perusahaan yang berisi permohonan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi ini pengertian dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Nah, yang jelas isinya surat lamaran pekerjaan itu keinginan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan tadi. Ini dikirim perusahaan ataupun dikirim ke instansi. Nah, surat lamaran pekerjaan ini termasuk surat resmi atau surat pribadi. Nah, jadi kalau kita lihat surat lamaran pekerjaan dilihat dari pengirimnya ini pribadi tetapi dikirim ke perusahaan sehingga sifatnya resmi, jadi termasuk surat resmi. Oleh karena itu penulisannya harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan secara resmi, seperti ejaan, tanda baca, dan strukturnya, serta kaidah-kaidah yang digunakan. Sebaiknya penulisan surat lamaran pekerjaan dengan ditulis sesuai permintaan dari perusahaan tentunya, ditulis tangan atau diketik. Untuk struktur penulisan surat lamaran pekerjaan sesuai dengan namanya surat resmi harus sesuai dengan aturan khususnya yang ditetapkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, ini lihat strukturnya sebagai berikut. Yang pertama, berisi tempat dan tanggal. Nah, bagian pertama itu tempat dan tanggal ditulis seperti ini. Contohnya Bekasi 2 Mei 2020. Nah, untuk Bekasi ini ditulis menggunakan huruf kapital B-nya karena ini nama tempat, dan bulannya pun ini menggunakan huruf bukan angka. Kalau tanggalnya 2 ini angka. Nah, jadi Mei tanggal ditulis menggunakan huruf kapital M-nya. Terus tidak diakhiri dengan tanda apapun di belakangnya, tidak ada titik. Ini biasanya ditulis di pojok kanan atas. Nanti kita lihat contohnya, tapi ini kita bahas dulu strukturnya yang kedua. Terus bagian yang kedua berisi hal dan lampiran. Nah, untuk hal contohnya seperti ini ditulis menggunakan huruf kapital. Ini yang isinya hal berupa lamaran, ini L-nya saja yang kapital. Lamaran pekerjaan di sini kecil. Ini aturannya seperti itu. Terus setelah hal, bagian berikutnya berisi lampiran. Nah, lampiran juga penulisannya sama. L-nya menggunakan kapital. Terus isinya berupa apa yang disertakan. Nah, ini ditulis satu berkas, S-nya saja yang kapital. Nah, jadi itu bagian yang kedua. Terus bagian yang berikutnya yang ketiga sekarang. Bagian surat lamaran yang ketiga berupa alamat atau tujuan yang dituju. Nah, perlu tulisan untuk alamat tujuan ini tidak boleh diawali dengan kata kepada. Karena bukan penghubung, ini maaf bukan bulan, tapi bukan
kata penghubung antar kalimat. Contohnya alamat yang dituju ini langsung ditulis YTH, dikasih titik satu karena ini singkatan, boleh disingkat. Yang terhormat Bapak Syukur, nah ini B-nya huruf kapital. Terus alamat yang dituju ini Jalan Balikpapan nomor 1. Nah ini kalian perhatikan, jalan ditulis tidak disingkat, jalan ditulis lengkap, J-nya kapital. Ini lanjutannya Balikpapan juga B dan P ini kapital. Terus nomor ini boleh disingkat 0. Terus yang lain ini Jakarta Pusat ditulis lengkap, J-nya kapital, P-nya kapital. Terus Jakarta ini Jakarta Pusat tidak menggunakan titik, sebenarnya ini kesalahan saja. Ini koma sebenarnya. Ini koma Jakarta kode pos. Ini juga ditulis kapital karena nah ini kode pos seperti ini. Terus struktur berikutnya yang keempat berupa salam pembuka. Nah, salam pembuka contohnya ini kata dengan hormat. Untuk salam pembuka yang menggunakan huruf kapital hanya kata pertama saja yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri koma. Contohnya ini tadi dengan hormat, D-nya kapital, H-nya kecil, terus diakhiri dengan koma, ini komanya. Itu struktur yang keempat. Terus struktur yang kelima. Nah, ini struktur kelima berupa tubuh surat. Tubuh surat dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian pembuka, isi, dan bagian penutup. Terus struktur yang keenam, bagian yang keenam berupa salam penutup. Nah, ini salam penutup diakhiri dengan koma. Penulisannya contohnya seperti ini. Hormat saya, ini dianggap sebagai salam penutup. Hanya ditulis huruf besar, S-nya kecil, terus diakhiri koma. Nah, itu untuk salam penutup. Terus struktur yang berikutnya tanda tangan dan nama jelas. Untuk tanda tangan dan nama jelasnya ini tidak boleh diberi tanda kurung. Nah, jadi langsung ditulis namanya tidak dikurung. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh surat lamaran berikut. Ini surat lamaran yang dibuat tanpa menggunakan sumber, jadi atas inisiatif sendiri. Nah, ini contohnya surat lamaran pekerjaan. Coba kalian amati, kalian lihat. Yang pertama judulnya surat lamaran pekerjaan. Tidak ditulis juga nggak apa-apa, judulnya langsung ke hal. Hal tadi yang sudah dibahas. Titik 2 lamaran pekerjaan sudah dibahas tadi, penulisannya L-nya kapital, H-nya kapital. Terus sejajar dengan ini ke arah sini. Ini tempat tanggal. Nah, ini harus sejajar. Untuk tempat dan tanggal ditulis di pojok kanan atas. Ini salah ngeprint, seharusnya ini tahunnya di sini. Nah, ini 2019. Terus ini lampiran. Lampiran ini juga salah ngeprint tadi, seharusnya ini di bawah hal ini. Di sini hal lampiran 1 berkas. Nah, ini kurang rapi. Jadi kalau kalian buat yang rapi, ini belum rapi. Terus alamat yang dituju tadi, yang terhormat kepala personalia. Nah, jadi alamat yang dituju ini siapa yang dituju. Terus ini
PT yang dilamar perusahaannya. Nah, ini PT tidak menggunakan titik. Jadi PT Elektronika Persada Permata, Jalan Hasanuddin, nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini tanpa diakhiri, tanpa tanda. Terus ini salam pembuka dengan hormat. Terus ini selanjutnya, dengan surat ini saya sampaikan ini pembukanya, ya kan? Salam buka tadi, terus ini isinya berupa rincian. Terus yang perlu kalian perhatikan, ini N nama ditulis menggunakan huruf kecil. Terus ini tempat juga huruf kecil, alamat huruf kecil, terus ini huruf kecil semuanya. Nah, tentunya ada yang menulis huruf kapital. Nah, jadi itu kalau menurut buku yang saya pakai ini tidak benar, karena aturannya ini harus kecil. Kenapa kecil? Jadi ini sebenarnya bukan di awal. Nah, kalau kalian lihat ini sebenarnya bukan di awal, meskipun ditulis di awal. Nah, jadi ini sebenarnya masih satu baris dengan ini. Dengan surat ini saya sampaikan kepada Bapak bahwa saya nama, tempat, tanggal lahir ini masih satu kalimat sampai ini. Nah, ini Bapak. Sehingga I-nya ingin ini juga ditulis huruf kecil. Jadi ini bukan di awal kata. Terus selanjutnya setelah itu, nah ini kiranya Bapak bisa menerima saya. Ini maaf tulisannya salah. Bisa balik. Ini Bapak ditulis huruf kapital. Ini karena sapaan. Nah, jadi untuk kata Bapak di sini juga menggunakan kapital. Terus berikutnya, bagian berikutnya, ini sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan data tentang diri saya sebagai berikut. Nah, ini juga harus kalian perhatikan, penulisannya pun tidak besar atau bukan kapital. Jadi ini alasannya sama, masih satu kalimat dengan yang ini. Nah, ini masih satu kalimat. Ini lampiran yang disertakan dalam surat lamaran. Satu fotokopi jasa terakhir. Ini kenapa nggak pakai titik? Tidak pakai koma. Nah, jadi ini sebenarnya masih satu. Jadi titiknya di akhir, yang keempat. Kalau kalian lampirannya ada 10, berarti titiknya yang nomor 10. Nah, terus ini kalimat penutupnya. Atas perhatian Bapak, B-nya kapital karena kata sapaan. Terus ini salam menutup, hormat saya. Terus ini tanda tangan. Ini Bayu tidak dikasih tanda dalam kurung, tidak dikurung. Nah, itu mungkin tentang surat lamaran pekerjaan. Tugas kalian adalah ini, buatlah surat lamaran pekerjaan yang bersumber dari iklan. Jadi kalian bukan membuat seperti contoh ini, kalimat pembukanya berbeda. Kalau yang lainnya sama, hanya saja kalimat pembukanya. Karena ini contoh surat lamaran pekerjaan atas inisiatif sendiri. Contoh, Bapak ulang lagi ini, dengan surat ini sampaikan ini atas inisiatif sendiri. Kalau kalian membuat berdasarkan iklan berarti dihubungkan dengan iklan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.